Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, pada hari ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang sistem suspensi, khususnya suspensi McPherson. McPherson itu kalau untuk kita flashback ke belakang bahwa sistem suspensi itu terbagi dua jenis, yaitu ada suspensi rigid atau kaku, yang kedua suspensi independen. Nah, biasanya mobil di bagian depan itu menggunakan suspensi independen. Nah, saya ingatkan lagi, kita flashback lagi ke belakang, sudah pernah kita pelajari ya, bahwa suspensi independen itu bisa dibayangkan begini ya, bahwa seperti gambar ini ya, ini ada dua ban kiri dan kanan. Nah, kalau independen, gerakan salah satu roda ini tidak mempengaruhi roda yang ini ya, gerakan salah satu roda tidak mempengaruhi roda yang lain. Kenapa kok bisa, Bu? Nah, karena poros dari roda ini sama ini dia tidak terhubung satu poros begini, terpisah deh ya. Nah, nanti kita lihat independennya itu di mana. Kita nanti lihat ilustrasinya ya. Nah, kita mempunyai video ini memang agak anehnya kenapa ini tulisannya ini huruf apa ya? Korea ya. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita juga mempelajari materi ini. Mungkin kalian sudah mengetahui ya, sudah mengetahui nama-nama komponennya ya. Nanti kita lihat ya di sini apa saja. Oke, nah tadi saya mengatakan bahwa suspensi independen itu gerakan salah satu roda tidak mempengaruhi roda yang lain. Nah, tidak mempengaruhinya seperti apa, Bu? Nah, kalau dia ini melewati jalan yang berlubang atau yang lebih tinggi begitu ya, nah ini kan naik ya. Oke, tapi tidak berpengaruh terhadap ban ini. Bisa jadi dari dua ban ini mengalami medan jalan yang berbeda ya, misalnya sebelahnya rata, sebelahnya berlubang, begitu juga sebaliknya. Nah, kita kembali ke sini. Saya mengingatkan kembali bahwa ada komponen-komponen ya, ini sudah pasti, ini di atas, ini bagian nanti yang mengikat ke bodi mobil gitu ya, ke bodi mobil, termasuk rangka yang ini rangka ini ini. Kemudian ini tipe penggerak apa ini ya? Penggerak apa? Roda depan apa penggerak roda belakang? Kalau dilihat seperti ini gambar transmisi. Di dalam transmisi itu sudah terhubung dengan gardannya di depan ya, atau final drive. Maka dia final drive-nya langsung menggerakkan poros roda. Maka roda ini bisa maju, bisa mundur. Oke, komponen. Nah, untuk ini gambar ini suspensi independen tipe McPherson Strut. Ditulis ini McPherson Strut type. Jadi kalau bahasa Indonesia dibalik, tipe McPherson Strut. McPherson dulu ya. McPherson itu nama orang yang menemukan konstruksi seperti ini ya. Strut maksudnya ini ada batang ini. Batang ini nanti kan pasti dia terhubung dengan shock absorber ini ya. Nah, coba kita lihat bagaimana dia ceritanya bisa jalan. Oke.
Ketika ini bergerak ke atas, maka akan memberikan reaksi pada ini namanya steering knuckle ya. Nah, ini steering knuckle ini dia memegang shock absorber, kemudian dihubungkan ke roda, kemudian dihubungkan dengan lower arm. Lower arm ini di rangka. Gitu ya. Ini kok bisa lurus, miring nih Bu. Nah, ini nanti di sini ada namanya seperti bukan ball joint, kayak universal joint, sambungan gitu ya, joint. Jadi dia kayak ini tulang ini ya. Ini bisa begini. Ya, dia fleksibel. Joint tapi yang fleksibel. Nah, ketika roda ini melalui jalan yang tidak rata, maka ban akan bereaksi, memberikan reaksi pada shock absorber. Maka minyak akan terdorong, otomatis batang strut ini akan tertekan ke dalam. Nah, karena sudah tertekan, supaya dia bisa kembali, maka dia memanfaatkan elastisitas dari pegas ini. Pegas yang setelah dikerutkan gini ya, setelah dikerutkan begini, otomatis dia memiliki elastisitas, maka dia akan mengembang kembali begini ya. Oke, sudah tahu ya nama komponennya semua ya. Oke, coba kita lihat ke sini. Oke, ini nanti kalian bisa lihat ini ya. Ini yang mengikat ke bodi mobil gitu ya. Di sini nanti bisa disetel ini bautnya, yang ada hubungannya dengan camber dan caster. Oke, ini ya, ada caster, camber caster nanti kita pelajari ya. Oke, sekarang tadi ini bagaimana cara kerja dari si shock absorber ini menerima kejutan dari roda yang melalui jalan yang tidak rata. Bagaimana si shock, kan seperti kita ketahui shock absorber itu fungsinya apa? Shock absorber menyerap atau meredam kejutan. Jadi dia kayak batang gitu ya. Jadi di dalam, nah ini detail untuk shock absorber tipe McPherson. Tipe McPherson ini nanti gampang ya, nanti nama-namanya ya, nama-nama komponennya. Ini tersusun ya. Tersusun ini dan ini akan masuk di sini sampai di sini. Nih, di sini ada kayak mangkok ini ya. Nanti saya carikan videonya lah ya sekalian ya. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat garisnya ini menuju ke detail dari shock absorber. Shock absorbernya ini tipe apa ya? Twin tube. Nah, penjelasannya untuk bagian yang naik turun ini diperbesar gambarnya seperti ini. Ya, yang merah ini minyak shock absorber. Nah, kemudian yang di bawah, jadi di sini ada katup, ini ada katupnya bergerak karena ada tekanan minyak shock absorber, kemudian menekan katup supaya katupnya bisa kembali, maka dia dibantu dengan pegas ini, sama seperti ini ya. Nah, ini kan naik turun karena ini nanti dia terhubung dengan roda seperti ini ya. Nih, terhubung dengan roda ini. Nih, di sini bukan roda langsung nempel di sini ya, tapi di sini ada namanya knuckle arm. Jadi untuk ciri-ciri McPherson, dia pasti pegas koil
ya, ciri-ciri McPherson. Kemudian dia punya shock absorber tipe strut gitu ya, strut. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di di jenis yang lain selain McPherson strut tuh situ ada double wishbone, yang masih ingat ya. Nah, double wishbone itu kan ada dua jenis dia pegasnya, ada pegas batang torsi, dia bisa menggunakan pegas batang torsi sama pegas coil. Cuman konstruksinya kalau McPherson, saya ingatkan kembali, di atas ada lengan bagian atas atau upper arm, kemudian di bagian bawah ada lower arm. Nah, untuk McPherson strut, tipe McPherson strut ini dia hanya mempunyai lower ya, lower lengan bagian bawah. Nah, ini dihubungkan dengan ball joint ya, supaya dia bisa kan nanti kalau disetir, kalau kita putar begini kan otomatis ban itu bisa begini ya. Nah, supaya dia bisa menggeleng begini, maka di sini harus ada yang ini namanya ball joint ini ya, supaya ini bisa bergerak. Nah, yang menggerakkan ini sudah tahu kan? Yang menggerakkan ini adalah apa? Tie rod sama ya. Jadi nanti tie rod itu dihubungkan dengan sistem kemudi. Oke, jadi ciri-ciri dari McPherson, dia mempunyai pegas coil, ada shock absorber gitu ya. Ya. Cuman dua itu. Kemudian ada lower arm. Sedangkan yang lainnya itu sama sih semuanya, harus punya knuckle arm, harus punya untuk penghubung dari roda ke shock, roda ke lower arm. Jadi McPherson ini jenisnya sangat sederhana. Nanti saya kasih tugas ya. Silakan searching di internet mobil-mobil yang sekarang yang menggunakan suspensi bagian depannya McPherson strut ya. Tugas itu ya, satu ya, nanti tolong di japri ke saya jenis mobilnya, terus kemudian kalau bisa ada gambarnya, nama mobilnya apa, terus ada gambar mobilnya. Nah, kalau bisa dilihat konstruksinya ya, konstruksi yang menampakkan jenis McPherson strut. Pasti nanti ada pegas coil, ada shock absorber. Nah, kan kemarin saya bilang bahwa sistem suspensi itu komponen utama itu sebenarnya kan cuma dua saja, harus ada shock, harus ada pegas, dua itu aja. Sedangkan yang lainnya itu komponen yang mendukung ini, komponen utama, termasuk yang ini lower arm ini. Gitu ya. Nah, konstruksi McPherson ini dikategorikan cukup sederhana. Nah, biasanya ini yang sering kita lihat untuk mobil-mobil Jeep yang biasa dipakai untuk off-road. Jadi dia memberikan, jadi McPherson ini memberikan mobil itu jadi lebih tinggi terhadap tanah gitu ya, terhadap tanah. Nah, kalau untuk double wishbone dia biasanya pakai untuk sedan. Ada juga kayak mobil Toyota Kijang tuh ya, pakai ada double wishbone juga sih gitu ya. Nah, kalau yang mau lihat yang cukup sederhana McPherson tuh ya di mobil-mobil Jeep itu. Oke, demikian penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat tugas saya yang satu itu ya, tolong nanti disampaikan via WhatsApp. Tetap semangat di rumah belajar. Sampai ketemu insya Allah bulan Juni. Oke? Assalamualaikum.